Master Yin, saya akan memberikan kendaraan. Bukan kamu. Pria muda bisa Zeng. Rasakan 3 pukulan saya dan 7 cedera serat. Anda tonjolan yang lemah dengan kekuatan Anda, dan beberapa dengan nomor Anda. Apa jenis pahlawan Anda? Tujuh tinju cedera, tidak bisa melukai saya, jangan khawatir. Anak laki-laki kecil Anda segera berlari. Jika kehilangan, Seperti yang saya ketahui sebelumnya, jika saya bahkan bisa menang beberapa gerakan. Potongan Shaolin akan retret dari Guang Mingding. Takut tertawa oleh dunia untuk jika Anda bisa memecahkan cakar naga Shaolin saya. tangan Lao Huo akan kembali ke kuil Shaolin segera. Cakar naga Shaolin. Tangan pelindung Zeng. Lao Huo diperas dengan sepenuh hati. Saya mengalahkan master tersebut dengan tangan cakar naga Shaolin dan reputasi Shaolin tidak rusak. Jika saya tidak berjuang melawan Master Shaolin, saya yakin tidak akan ada seniman bela diri lainnya di dunia yang dapat melampaui Master. Zeng Patron sangat legendaris.
Merawat pria tua yang terluka seperti ini. Lao Huo kagumi dia. Ada racun di dalam kipas angin? Brother mengejar. Apa mungkin itu? Kipasnya beracun. Brother beneran beracun. Ayo dua saya. Hanya lelucon dengan Yue. Pria ini sangat terampil dalam seni bela diri. Mengapa Anda mengganggu? Nama keluarga adalah Zeng meskipun Anda memiliki kemampuan. Apa Anda akan bertransaksi dengan kami? Telat sahabatku. Saya hanya berharap untuk menyelesaikan. Feud antara Anda dan kultus Ming Adalah Huashan Sek feud dengan kultus Ming. Semata-mata milik Anda? Kerajinan tangan Huashan Sek ini Fan Yui tidak bisa menjelaskan. Terima kasih Bu Hii. Cuma tidak tahu superior. Kehidupan orang tua ini milik saya. Untuk kerajinan tangan Senyui Swordsness saya. Terima kasih ya Little Brother. Fajra Shaolin tidak membahagiakan? Bagaimana dia bisa tahu seni bela diri Shaolin? Saya tidak termasuk ke saldo apapun. Hari ini kami berempat akan menggunakan keahlian kami untuk bertarung dengan seni bela diri Huashan dan Yusek saya. Sudah lama. Saya mengagumi keahlian pedangmu Tuan Muda. Zeng, silakan pilih senjatamu sendiri. Saya akan menggunakan Zui Meizi sebagai senjata saya untuk mempelajari teknik tingkat tinggi dari Huashan dan Yusek.
Kamu sangat sombong. Berani-beraninya kamu menghina saya dan seni bela diri Huashan Sek? Kamu tidak akan menyerang saya, tapi saya akan. Tua-tua berani-beraninya kamu menebas saya? 11 Huazi mundur sekarang. Empat telapak empat simbol Emeisek kami memiliki persegi dalam lingkaran dan yin dan yang saling melengkapi yin dan yang. Langit dan bumi persegi dan bulat gerak dan diam. Sepertinya melampaui ajaran teknik Senyui dan Fanyui. Benar bukan? Itu benar. Tapi itu juga tergantung pada perkembangan hujan. Tuan Tiekin akan kembali ke saudara perempuannya. Berikutnya siapa kamu anak kecil? Dari Emeisek? Terus lindungi dia. Sek saya bukanlah yang bisa dianggap remeh, guru saya. Ziruo berhenti bertanya. Kak, bisakah kamu lebih lembut? Saya memukulnya bukan kamu senjata. Terlepas dari tangan saya. Anak ini sangat terampil. Apa yang terjadi padamu? Jangan panik kalian berdua. Racun emas telah masuk ke perutmu. Tapi jika kamu tidak berlatih, racun tidak akan bereaksi sampai 6 jam kemudian. Setelah urusan hari ini selesai, saya akan pasti menemukan cara untuk menyelamatkan. Kamu malam ini
Dia mungkin satu-satunya di dunia yang bisa menyembuhkan racun emas. Tuan Muda Zeng bijaksana dan berani. Sek saya telah memenangkan. Kamu dari waktu ke waktu kamu telah melawan kami berkali-kali dan sepertinya kamu sudah mencapai akhir dari tali. Kamu beruntung selamat dari bencana itu. Saya ingin kamu melihat kekuatan pedang Emei Guru. Wan Fei adalah lawanmu. Master Wan Fei pernah menunjukkan belas kasihan kepada anggota bendera emas Kultus Ming. Tolong tunjukkan. Belas kasihan lagi padaku. Kamu layak untuk bernegosiasi denganku. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan melakukannya lagi. Tuan Muda Zeng. Pedang pelangi putih ini mungkin tidak sepopuler pedang surgawi si nenek tua itu, tapi itu masih senjata tajam. Di dunia ini, aku akan memberikannya padamu hari ini. Banyak nyawa yang telah melayang di bawah pedang surgawi ini. Tuan Muda, hati-hati. Tidak ada pengecut di antara Kultus Ming. Hari ini aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Kultus Ming sedang dikepung oleh 6 sekte besar. Sekarang satu-satunya yang tersisa yang bisa bertarung adalah Yin Tianzheng yang hampir menggunakan reputasi mereka untuk mengalahkan mereka. Sekte ortodoks menantang Zhang Songxi untuk duel. Yin Tianzheng terlibat dalam pertempuran sengit dengannya. Kedua belah pihak seimbang dalam seni bela diri. Zhang Songxi mengakui kekalahan. Si junior tadi mundur selangkah dan ingin mencobanya. Yin Tianzheng percaya bahwa Zhang Chuishan adalah menantunya. Jadi dia berterima kasih atas belas kasihan sang senior. Tang Wenliang dari sekte Qiang tiba-tiba muncul. Tang Wenliang memukul Yin Tianzheng sampai muntah darah dalam beberapa ronde. Melihat bahwa Tang Wenliang tidak berniat berhenti, Yin Tianzheng tidak sangkin langsung mematahkan tangan dan kaki lawannya. Master Yin, aku akan mengantarmu. Tidakkah kamu takut dicemooh dunia? Zhang Yuji masih mengatakan bahwa dia adalah Zeng Anyu dan bersedia melawan 6 sekte besar untuk Yin Tianzheng. Hanya You Ziruo dan Yang Buhui yang tahu bahwa orang-orang dari 6 sekte besar tidak akan memperlakukannya dengan baik dan semua sekte menyerang bersama. Sebaliknya Zhang menyembuhkan luka lawannya. Tuan Muda Zeng biarkan yang lalu berlalu. Sekte yang penuh belas kasihan dan keadilan. Yang membalas kejahatan dengan kebaikan ini, tidaklah tidak masuk akal. Benar-benar terkesan oleh pemuda di depannya. Zhang Wuji menjelaskan 6 sekte besar kepada semua orang. Master Kong Xing dari Shaolin mengangkat tubuh Cheng Kun. Zhang Wuji menghindar ke kiri dan kanan. Master Kong Xing selalu berpikir bahwa jurus cakar naga tak terkalahkan. Tapi sekarang dia kalah dari seorang pemuda dan hampir lumpuh. Tangannya. Kepala sekte Huashan Xian Yutong ingin bertarung dengan Zhang Wuji. Xian Tong menggunakan jurus mematikannya untuk merebut kipas dari tangannya. Senjata Xian Yutong. Kipas itu mengandung racun yang disembunyikan oleh Xian Yutong sendiri. Dan dia menggunakan racun itu pada dirinya sendiri. Mereka tidak malu dengan tindakan Xian Yutong. Tetapi mereka ingin mengakui kejahatan mereka sendiri.
Mereka mengatakan bahwa kakak senior mereka telah bahwa dia telah membunuh saudara perempuan Hu Qingniu, dan untuk membungkamnya, dia telah membunuh kakak seniornya. Sekarang murid-muridnya tidak senang dengan ini dan ingin membunuh pengkhianat dari sekte mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa kebenaran telah terungkap sekarang. Sekte Huashan tidak memiliki dendam terhadap Ming Chult dan itu semua karena rumor Xian Yutong. Mereka merasa bahwa sekte Huashan telah kehilangan muka, dan itu semua kesalahan Sang Wuji. Pada saat ini Hitai Chong dan istrinya dari sekte Kunlun melompat keluar dan ingin bertarung dengan sekte Huashan Sang Wuji, meminta Sang Wuji untuk memilih senjata. Sang Wuji melihat cabang pohon di sudut dan memutuskan untuk menggunakannya untuk melawan musuh. Hari ini kita menekan Demon Chult, bukan bersaing untuk kemenangan. Dayer datang bersama. Berhenti bermain-main denganku. Bocah kecil, dia harus bersaing. Dengan guru dengan patuh, bukankah keahlian seharusnya milikmu? Ya. Bocah kecil, aku benar-benar memperlakukanmu berbeda. Sekarang kamu satu-satunya yang memiliki pedang. Kamu berdiri diam. Apakah kamu mengharapkan guru dikalahkan olehnya? Guru. Berani-beraninya kamu menggertak guru. Tolong sampaikan. Ini. Kepada guru, jika kamu mengembalikanku sebagai gurumu dan tetap menjadi murid Emei, kamu akan membunuhnya dengan satu pedang. Apakah kamu ingin menentang guru? Bunuh dia cepat.
Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia cepat. Ksatria muda. Apa pendapatmu? Apakah Ada orang lain di Emei atau Wudang yang tidak tunduk. Padaku, Emei telah dikalahkan hari ini. Kita akan bertarung lagi lain hari. Sekarang dari 6 sekte besar hanya Wudang yang tersisa. Keberhasilan atau kegagalan perjalanan ini bergantung sepenuhnya pada penilaian Wudang. Kakak kita. Ayah 4 paman aku di sini. Jika kalian bertindak, apa bedanya dengan kita yang melakukannya sendiri? Pemuda itu sudah terluka parah. Jika kita menyerangnya lagi. Kultus iblis telah melakukan banyak kejahatan, itu prioritas utama kita dan kewajiban kita. Jika kita tidak memberantas mereka hari ini, kita harus melakukannya sendiri. King Shu. Kita 6 sekte besar. Bermarga Zeng, semua anggota kultus iblis. Jika kalian bukan dari kultus Ming, silakan pergi, segera terima kasih. Saudara Song atas kebaikanmu. Tapi seorang pria sejati harus membantu orang yang membutuhkan. Aku sudah memutuskan untuk hidup dan mati bersama kultus Ming. Seluruh kultus Ming sangat berterima kasih padamu. Sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini. Kalian tidak perlu memimpin untuk kita. Tuanku Song. Biarkan aku menerima hukumanmu. Apa yang salah denganmu? Penyihir pergi dari sini. Bagaimana kabarmu? Apa yang salah denganmu? Kamu selalu melindungi kultus. Iblis pahlawan Song adalah pria rendah hati yang dihormati oleh semua orang di dunia. Tapi untuk berpikir kamu akan begitu kejam dan menyerang seorang wanita lemah? Jangan bicara terlalu banyak, hati-hati.
Sektaku Wudang sudah cukup kuat. Untuk menangani masalah ini, hari ini kultus iblis ada di ujung tanduk jadi mereka membunuh pemuda aneh ini. Di tengah serangan begitu pemuda ini pulih, sektaku Wudang akan bangkit kembali. Dan kemudian kita akan menentukan hasilnya. Jika Queen Liting tidak memiliki dendam padamu, maka kata ksatria tidak layak. Tapi aku memiliki dendam terhadap seorang pria bernama Yang. Hari ini dan aku harus membalasnya. Selama masih ada nafas di tubuhku, tidak ada sekte lain yang melukai anggota kultus Ming. Kakak keenam. Uji? Kakek. Aku uji. Kamu lebih buruk dari babi atau anjing kamu pelacur. Aku akan membunuhmu hari ini kamu akan membalas dendam untuk Xiao Fu. Berhenti. Ji Xiao Fu adalah ibuku. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam untuk ibuku, dia yang membunuhnya. Apa yang kamu bicarakan? Itu wanita tua itu yang memukul ibuku sampai mati dengan satu pukulan. Aku sangat yakin. Hari itu di lembah kupu-kupu, wanita tua itu mencoba menggoda ibuku dan dia memukulnya sampai mati dengan satu pukulan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kak Uji juga ada di sana. Tanyakan langsung padanya. Apakah itu benar? Dia mengkhianati tuannya dan leluhurnya. Aku tidak memberitahumu. Untuk menyelamatkan wajahmu. Dia jatuh cinta pada iblis, apa gunanya? Masih terobsesi dengannya. Setelah bergabung dengan sekte iblis? Aku tidak percaya. Jika kamu tidak, tanyakan saja namanya. Itu tidak benar. Aman keenam. Adik keenam. Wuji sangat merindukanmu. Kamu terluka parah dan tidak bisa meninggalkan gunung. Jadi kami tidak punya pilihan selain meninggalkanmu di puncak terang untuk memulihkan diri. Enam sek besar Kan Manapati Janji. Dan tidak akan menyulitkan. Sekte Ming untuk sementara, jadi kamu harus merawat dirimu dengan baik. Setelah kamu sembuh, kamu harus segera kembali ke Wudang. Untuk menenangkan. Guru besarmu. Apakah dia baik-baik saja?
Wuji hari ini. Kamu telah menjadi terkenal di seluruh dunia dan hutangmu kepada sekte Ming sangat besar. Aku harap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini mereka dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Wuji. Dengan tekad dan ketekunan adalah dunia. Bela diri kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Dan selalu waspada terhadap penjahat licik itu. Kami akan mengajukan keluhan dulu. Berbaring dengan cepat dan jangan pindahkan. Mengejar gadis ini lagi. Wuji akan serahkan gadis ini ke dalam perawatan Anda sekarang. Tolong perhatikan dia dengan baik. Lagu pahlawan jangan khawatir. Pak, apa kabar? Adalah. Anda sakit? Apa yang terjadi dengan Anda? Anda baru saja membunuh saya. Saya pikir Anda akan mati. Tapi Anda baik-baik saja, Mai. Cucu YTH, tolong lihat Anda dengan baik. Saya lupa. Anda terluka. Silakan duduk cepat, I. Belum mendengar jawaban dari Anda. Dalam setahun. Saya pikir Anda Telah secara tidak sengaja memperoleh 9 yang manual. Dan benar-benar menghilangkan racun dingin di tubuh Anda. itu benar. Keberuntungan yang menguntungkan datang secara alami. Jika suku tahu tentang ini, dia akan sangat senang untuk Anda. Sepertinya 9 yang manual benar-benar sembuh dari racun dingin di badan Anda. Dan sangat meningkatkan seni bela diri Anda. Anda sebenarnya bisa lajang tarung terhadap 6 bagian utama kultus Ming dan kultus Lang Langit dan menghindari bencana Sun Air, menyelamatkan hidup Anda. Ini adalah apa yang harus dilakukan Wuji. Bagaimana cedera Anda? Mai. Tulang tua masih bisa ditahan. Tapi paman Anda dipengaruhi oleh Cheng Es Phantom Yinjari yang melukai goresan hatinya. Saya takut dia perlu pulihkan untuk sementara waktu. Terima kasih Wuji. Ditunggu sebentar. Tuan muda Anda benar-benar terluka dan belum diperbaiki, energi internal Anda belum dipulihkan. Jadi Anda harus beristirahat untuk sementara waktu. Paman Yang Sia Hui. Mengapa Anda ada di sini? Yang Xiao atas nama lengkapnya. Kultus Ming terima kasih muda Master Sang untuk menghemat hidup kita. Om Yang silakan secepatnya. Jika tidak untuk penyelamatan heroik Anda Kultus Ming, seharusnya sudah hancur sejak lama. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Ini yang seharusnya dilakukan Wuji. Bangun dulu. Bangun. Nanti aku ada permintaan. Kamu bukan Yang Xiao. Aku ingin kamu membuka kunci Xiao Zhao. Ming Chult sebelumnya dalam keadaan sulit. Bahkan para master besar terluka parah. Jika Xiao Zhao punya niat jahat, dia sudah membunuh kita. Sejak lama kenapa menunggu sampai sekarang?
Tidak perlu yang. Master, kuncinya hilang. Bukankah kamu menyimpannya dengan aman? Mungkin aku kehilangannya dalam kekacauan. Hati-hati, kenapa? Master Kongsing. Pergi dan kembali. Serahkan tubuh Yuan Shen dengan cepat. Ketika kamu pergi, bukankah sekte kamu mengambil kepala semua murid Shaolin? Apakah kamu mengambil semuanya? Pada saat itu semua sekte besar pergi bersama. Terlalu banyak orang dan kekacauan. Nanti aku kembali dan melihat. Dandan kehilangan tubuh Yuan Shen. Kamu mengambil tubuh Dharma Junior, Brother Yuan Shen. Apakah kamu gila? Kita tidak menginginkan yang hidup. Jadi kenapa kamu menginginkan yang mati? Kamu lebih baik memotongnya dan memakannya. Seperti babi atau domba. Master of Emptiness. Melakukan sesuatu yang merugikan dunia. Tidak bisakah kamu menggunakan mayatnya untuk melampiaskan amarahmu? Tanya sekte lain. Kamu benar-benar tidak mengambilnya. Aku benar-benar berharap tubuh itu jatuh ke tanganku. Potong, potong, potong. Sembelih mereka seperti babi atau domba. Dan beri makan anjing. Semua karena anak nakal itu ikut campur urusan orang lain. Oh, tapi aneh. Ketika Saudari Yo mengarahkan pedang padanya, anak itu tidak menghindar. Aku pikir pertarungan ini dimenangkan. Tapi aku tidak menyangka kakak Yo masih akan bersikap lembut hati. Kalau tidak, bocah iblis itu sudah mati sejak lama. Jangan seperti ini, kakak junior Yo. Dia sebenarnya sangat sedih. Apakah dia sedih? Aku pikir dia sedang memikirkanku. Menurutmu bagaimana hari ini? Aku pikir kamu masih belum terlalu bahagia. Tenaga dalamku sudah pulih sekitar 60% hingga 70%. Kalau tidak, aku bisa menggunakan kekuatan dalam untuk membantu menyembuhkan. Lukamu aku bisa menunggu sampai kamu sembuh total baru mengobatimu. Jika lukamu kambuh lagi. Tidak masalah apakah kita mengobati lebih awal atau terlambat. Jadi tolong jaga dirimu baik-baik, Tuan Muda Sang kamu. Dan Yue adalah sama. Dan Yue-mu adalah pendahuluku. Kamu terus memanggilku Tuan Muda dan Yang Mulia. Sepanjang waktu aku benar-benar tidak tahan. Kami semua akan menjadi bawahanmu di masa depan. Jadi tidak ada perbedaan di matamu. Paman, yang apa maksudmu dengan ini? Kalau bukan karena kamu, siapa yang berani mengambil posisi pemimpin sekte Ming? Ini tidak bisa diterima. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya, tidak. Tuan Muda, aku tidak akan menerima kamu, tetapi kamu melakukannya. Kamu adalah pemimpin yang paling cocok. Tuan Muda Sang telah menguasai ilmu bela diri dan berbudi luhur.
Dia telah memberikan kontribusi besar bagi kelangsungan hidup sekte kita. Kami semua sudah membahas hal ini dan sepakat bahwa Tuan Muda Shang harus menjadi pemimpin generasi ke-34 dari sekte kita. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku bukan anggota sekte Ming dan aku tidak tahu. Apa-apa bagaimana aku bisa mengemban tugas penting seperti itu? Laporan musuh menyerang dari 3 arah. Sebagian besar saudara terluka dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah keenam sekte utama telah kembali? House Raksasa, Haisha sekte tinju ilahi, dan sekte Xie Sanmen, serta beberapa orang dari dunia persilatan lainnya, sudah turun gunung. Ternyata mereka memanfaatkan situasi ini untuk menjarah prajurit dan jenderal kepiting ini mencoba membuat masalah. Aku You Dian suatu hari harus menghadapi mereka. Mereka hanya monster kecil dan tidak bisa melakukan apapun pada kita. Sekarang semua master dari Ming Chul terluka parah dan belum pulih akan sulit untuk memaksa mereka keluar tepat waktu aku. Takut ini akan menjadi bencana. Tuan Muda Shang, apakah kamu punya ide bagus? Mari kita bersembunyi di lorong rahasia untuk sementara. Kita mungkin tidak akan ditemukan. Bahkan jika kita ditemukan, akan sulit untuk masuk seorang pria sejati. Bisa menekuk dan meregang. Kita hanya bersembunyi untuk sementara dan menunggu luka kita sembuh sebelum melawan mereka. Mengejar mereka tidak akan kehilangan muka benar. Bawa. Tuan Muda ke lorong rahasia dulu. Semuanya mari kita pergi bersama. Kita akan kemudian datang. Ke Yafei Ming Chul saya. Tapi kita juga telah melalui kesulitan bersama, kita adalah teman dekat. Bagaimana aku bisa meninggalkan kalian semua dan pergi mencari perlindungan sendiri? Tuan Muda, kamu tahu. Mungkin Tuan Muda Shang tidak tahu aturan Ming Chul dari generasi sebelumnya. Kecuali pemimpinnya. Anggota sekte lainnya tidak diizinkan masuk. Lorong rahasia Guangmingding, tapi kamu dan Xiao Shao bukan dari sekte kami. Jadi kamu tidak harus mematuhi aturan. Jika kita tidak bersembunyi, Ming Chul akan dalam masalah. Bisakah aturan tidak masuk ke lorong rahasia ini? Tayupa, Kekiwalai. Kecuali ada cara untuk menghindari melanggar aturan. Semuanya tolong. Paman yang aku masih muda dan tidak berpengalaman. Bagaimana mungkin aku layak untuk tugas penting ini? Selain itu, kakekku berulang kali memperingatkan aku untuk tidak bergabung dengan Ming Chul. Aku berjanji padanya. Aku tidak akan melanggar kata-kataku. Uji. Kakek kamu harus setuju. Kamu dan kakek tidak sebaik kamu dan kakek. Jadi itu sama. Sekarang, bahwa kakek telah menunjukmu sebagai pemimpin Ming Chul kakek. Kata-kata dan kata-kata kakekmu saling meniadakan. Kata-katamu tidak penting. Apakah kamu menjadi pemimpin Ming Chul atau tidak? Tambahkan aku pamanmu. Dan semuanya bermuara pada itu, bukan?
Saat itu pemimpin Cult yang meninggalkan surat yang aku bawa keluar dari lorong rahasia. Kata-kata terakhir pemimpin Cult yang adalah tentang ayah angkatku Raja Rambut Emas Xie Yao. Ayah angkatmu adalah Xie Yao. Yang membuatnya semakin baik. Sejak zaman kuno, tugas anak dan ayah selalu sama, itu wajar. Karena Xie Yao adalah kekasihmu. Dia seperti ayah kandung untuk kamu sekarang. Xie Yao sudah tiada, tolong selesaikan warisan pemimpin. Bagaimana menurut kalian semua? Bagaimana ini bisa terjadi? Kelangsungan hidup Ming Cult tergantung pada pikiranmu. Paman Yang. Karena kalian semua sangat setia. Jika kalian terus menolak, kalian akan menjadi pendosa besar di Ming Cult. Kemudian Wan Hua akan sementara mengambil alih posisi pemimpin setelah kita melewati kesulitan hari ini. Tolong pastikan untuk mengundang Yao Bao. Untuk menemui pemimpin. Cepatlah. Oke, dia meminta Yang Zuoshi untuk menyampaikan perintah bahwa semua anggota Ming Cult Harus mundur ke lorong rahasia. Aku mematuhi perintah. Aku punya saran lain, bendera api akan membakar rumah-rumah di Bright Summit. Orang Gu mengira kita sudah melarikan diri. Guru, meskipun ada banyak teknik dua yang positif dan negatif, mereka tidak bisa lepas dari prinsip Tai Chi Yin dan Yang. Murid melihat bahwa empat senior ini memiliki teknik yang indah, dan kekuatan mereka terletak pada langkah kaki dan posisi mereka. Zhang Wuji Daikpeng Ola Sekt Huashan Dan Kunlun. Kedua sekte itu menggabungkan teknik pedang dua yang positif dan negatif yang membuat Sang Yuji kesulitan bertahan. Dia berteriak kepada Sang Wuji dan, setelah mendengarkan Sang Wuji, menemukan celah dalam teknik pedang ini dan segera mengalahkan kedua sekte. Aliran Kununku tidak bisa diremehkan. Pendekar biksu Miejueku sudah tidak sabar Dan ingin menantang Sang Wuji. Zhang Yuji hanya bisa menghindar ke kiri dan kanan. Para murid Mei ingin mengepung. Zhang Wuji, Zhou, Zhirhua terdiam saset. Zhang Wuji mulai melawan balik dan menghajar para murid Mei sampai babak belur. Tapi dia tidak menyerang You Zhiruo. Dia juga merebut pedang Itian dari tangan Miejue. Zhang Wuji mengembalikan pedang itu kepada You Zhiruo. Zhiruo masih agak bingung. Dia satu-satunya di Mei yang masih punya tenaga. Miejue menyuruhnya membunuh Sang Yuji. Di satu sisi ada perintah guru, di sisi lain ada kekasihnya. Dia menusukkan pedang ke dada Zhang Wuji. Saudara perempuannya Zhiruo bisa saja menusuknya. Xiao Zhao dan Yin Tianzheng maju untuk menopang Sang Wuji. Zhang Wuji telah dikalahkan 5 keluarga besar. Semua memandang ke arah Wudang, tak ingin memanfaatkan situasi. Namun Song Qingshu melihat bahwa dia dan saudara perempuannya Zhiruo ingin pamer dan menunjukkan kepada You Zhiruo bahwa Song Qingshu bukan tandingan. Meri ke dalam, saat Jerkin Song Qingshu menjadikannya. Song Yuanqiao sekarang punya alasan mengatakan bahwa Wudang sudah dikalahkan. Dalam insiden hari ini, sekte Wudang kami telah berusaha semaksimal mungkin. Jadi pemuda aneh ini tiba-tiba muncul. Setelah pemuda ini sembuh dari luka-lukanya, sekte Wudang kami akan bangkit kembali. Namun Zhang Wuji bersikeras menghentikan. Mereka sekarang Senua orang di Wudang Jelaisa. Mereka mengenali bahwa inilah Zhang Wuji yang mereka cari. Ji Xiaofu Daibuna Ola Miju.
Miejue memberitahu Ji Xiaofu bahwa dia telah membelot ke kultus Ming dan pantas dengarkan saja nama yang dia berikan pada putrinya Yin Liting. Tidak bisa menerima pengkhianatan, Ji Xiaofu jadi dia pergi dengan malu bersama 5 sekte besar lainnya. Wudang mengatur agar Sang Wuji tinggal bersama kultus Ming, dan kultus Ming lolos dari bencana. Sang Wuji memainkan peran penting. Dalam hal ini Yang Xiao membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih padanya, dan meminta dia melepas rantai Xiao Zhao. Tapi Yang Buhui telah kehilangan kuncinya. Shaolin datang kembali dan menuntut agar kultus Ming mengembalikan tubuh Cheng Kun. Para anggota kultus Ming bingung kenapa Cheng Kun hilang. Zhang Yuji memasuki lorong rahasia Mingchul dan menguasai pergeseran besar alam semesta. Semua orang mencalonkan Zhang Yuji sebagai pemimpin baru Mingchul. Pada saat ini Mingchul diserang lagi oleh Giant Wale Gang dan Si Sandgang, sekelompok geng kecil yang biasanya diabaikan oleh Mingchul. Tapi sekarang Mingchul baru saja mengalami pertempuran besar. Zhang Wuji menyarankan bahwa semua orang harus bersembunyi di lorong rahasia dan memulihkan diri sebelum bertarung lagi. Namun lorong rahasia adalah tempat suci Mingchul dan hanya pemimpin yang bisa masuk. Jika saya menolak lagi dan lagi, harap pastikan untuk memilih orang yang berbudi luhur lainnya. Zhang Yuji memerintahkan Mingchul untuk memasuki lorong rahasia dengan perintah pemimpin. Saya terpaksa mengambil posisi pemimpin sementara karena situasi sekarang krisis sudah berakhir. Harap pilih pemimpin lain. Zhang Yuji masih ingin menolak posisi pemimpin. Tapi Samuel orang di Ming Cult masih ingin dia melanjutkan pekerjaannya dan terus mengelola Ming Cult. Hanya dengan begitu Ming Cult akan menyalakan kembali harapan di masa depan. Saya hanya bisa setuju sementara. Tapi saya meminta Samuel orang yang tak setuju dengan diri saya sang kejadian. Membuat semua anggota Ming Cult mematuhi aturan sekte dari sekarang. Dan memiliki reputasi Ming Cult Ada saling menghormati dan mencintai di antara anggota sekte. Semua orang menganggapnya seperti seharusnya. Ming Cult dan 6 sekte besar memiliki dendam yang dalam. Mari kita lupakan masa lalu dan tidak mencari balas dendam. Jika sekte-sekte besar benar-benar menekan kita, mereka akan menemukan Xie Sun untuk mengambil alih sebagai pemimpin. Namun untuk sementara menstabilkan pemimpin baru, mereka semua setuju dengan Zhang Wuji. Zhang Wuji mulai menjalankan kekuasaannya sebagai pemimpin dan meminta semua anggota sekte terkenal untuk dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok tinggal di Guangmingding untuk membangun kembali altar. Satu kelompok pergi mencari 6 sekte besar untuk berdamai kelompok lainnya. Dipimpin olehnya ke Pulau Binghuo untuk menjemput Xie. Sun kemanapun guru pergi di sanalah saya akan pergi. Di perjalanan dia bertemu Yin Liting dengan anggota badan yang patah. Dia mengingat kehilangan Ji Xiaofu. Tiba-tiba dia bertemu 3 pria bertopeng. Mereka dari Shaolin. Dia mengungkapkan identitas wudangnya dan mematahkan anggota badannya dengan Vajra Finger. Zhang Wuji sedang dalam dilema wudang es. Yudang terluka oleh Vajra Finger Shaolin. Sekarang Yin Liting juga terluka. Jadi dia pasti akan menjadi musuh Shaolin. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Hubungan Ji tidak biasa. Dia memperingatkannya untuk tidak mengkhianati gurunya seperti Ji Xiaofu dan harus mencari kesempatan untuk membunuh Sang Wuang. Pada saat ini orang-orang dari Wudang juga melewati sini. Biksu Miejue tidak bisa menahan diri untuk membahas topik Sang Wuji. Song Yuanqiao secara alami berbicara dengan Sang Wuji dan tidak ingin melanjutkan percakapan dengan Miejue. Song Qingshu merasa bahwa dia belum menghancurkan Ming Cult kali ini. Dia merasa bahwa dia hanya menganggap Sang Wuji sebagai saingan dalam cinta. Dia harus segera kembali ke Wudang. Di perjalanan sekelompok orang tidak ingin mengungkapkan nama mereka dan mengundang semua orang dari Wudang untuk menjadi tamu mereka. Song Yuanqiao merasa bahwa pihak lain tidak tulus. Song Yuanqiao meminta Song Qingshu untuk kembali ke penginapan untuk mencari dukungan Mei. Ketika Song Qingshu kembali, dia menemukan bahwa semua orang di Mei telah diracuni. Di perjalanan dia bertemu dengan sekelompok tentara dan menangkap sekelompok wanita. Zhang Wuji menemukan bahwa wanita itu membawa pedang Yitian. Setelah kelompok itu pergi mereka kembali dan mengundang Zhang Wuji dan kelompoknya ke Green Willow Villa untuk sebuah pesta. Dan untuk memeriksa masalah pedang Yitian, Zhang Wuji membawa semua orang ke Green Willow. Villa Zhao Min dari Bianliang telah menunggu di sana lama. Pahlawan Ming Cult datang ke Green Willow Villa hari ini. Tidak terduga Zhao Min sebenarnya mengenal mereka. Zhang Yuji dan kelompoknya semua sangat rahasia. Adalah untuk